Itu kan menurut gue permasalahan. susah juga ya. Dengan gue di posisi filmmaker gitu, karena udah terbentuk image ya kan yang jelek-jelek ini, akhirnya kan yang bagus-bagus ini tertutup jadinya. Itu kadang-kadang permasalahan di sana. Competition is good, to have more competition is good. Yang penting adalah menjaga kualitas ini. Gue rasa kalau enggak bisa bahaya untuk industri juga, karena ya dalam 2-3 tahun ini banyak banget PH-PH yang menurut saya. Tapi kan aktor-aktor luar itu kan biasanya lebih experience, ya kan, lebih bisa deep tuh karakter gitu. Apa dirimu nggak tertarik untuk mendatangkan? Satu waktu, saya rasa one day pasti Moonvision harus membuat sebuah film Hollywood. Jadi pas gue buat Kuntilanak ini, kan dulu terkenal Julia Estelle Kuntilanak. Iya. Serem dewasa. Terus gue buat Kuntilanak anak-anak kecil. Tapi ini kan berkali-kali dirimu bikin horor. Pernah melihat setan beneran memang? Yang gue ini sih pernah sih. Serius? Iya. Selama di LA itu ada dapet inspiring nggak gue balik ke Indonesia mau bikin film ini ya? Pernah nggak? Well actually, you know what? My first movie was my passion. Okay. Bener-bener passion gue, karena tahu sendiri passion gue film sama bola. Iya. Gue buat film tentang bola. Ya, film pertama gue adalah film komedi action, sports comedy. Sports comedy. Dulu gue sering nonton film-film kayak basketball. Terus Anjir tua banget gue space juga, tapi bukan basketball, jadi kayak baseball tapi basket, gimana pokoknya kocak-kocak gitu kan. Udahlah kita buat ceritanya di Indonesia ada underground futsal competition. Yang datang itu semua tim-tim mafia-mafia dari satu dunia gitu. Jadi ada mafia Arab, mafia Italia, mafia Malaysia, mafia dari Jerman, mafia Jepang, mafia Indonesia, mafia Afrika, macam-macam gitu. Ceritanya di turnamen antara mafia-mafia ini semua negara-negara masing-masing, dan mereka main futsal underground itu di Cape Snow. Komedi, kocak sih sebenarnya, tapi obviously pas tayang tuh gue dikasih tanggal bareng Avengers tayang. Bioskopnya kan jadinya Avengers-nya 3 gitu kan. Jadi nggak ada yang gelumer ke gue kan, ya udah gitu habis seminggu belum gue udah gak ada lagi, gue bilang seminggu doang. Wah aku buat film susah-susah gini semua langsung gak nyampe seminggu udah dong gak ada lagi tuh gue liat. Itu faktor bad luck ngerilisnya bareng Avenger atau emang gimana scheduling? Ya satu juga bad luck rilis sama Avenger. Nah scheduling ini kan masalahnya kayak gini, sebelum ini make sense untuk ngelakuin itu. Tapi pas zaman Avengers ini mereka bukannya panjangin Avengers, nggak kayak gitu. Biasa kan kalau gitu kan nanti Avengers jadi bakal rame terus untuk 3 bulan misalnya. Iya. Dia kan enggak kan, dia mau cepet kan. Makanya dia tayang langsung kayak 4 bioskop, 5 bioskop gitu. Jadi dalam sebulan udah bisa dikeluarin. Tapi film gue yang mati. Itu ya. Itulah. Pas Avenger yang mana? Kayaknya salah satu yang pertama deh. Yang pertama. Avenger pertama banget. 2012 ya. Wah itu beneran deh, gue stres banget kan. Terus itu gue buat film romance comedy gitu kan, romance. Itu juga gagal total. Terus gue buat adventure comedy. Ya kayak Eurotrip. Oh iya. Ya kayak gitulah gitu. Jadi perjalanan anak-anak dari Jakarta ke Bali ngejar cewek. Seru-seru pada Ringo Agus, Tara Budiman, Tanta Ginting, Ayu Shita. Filmnya seru, kocak. Ada Martin Anugrah, Reza Naning juga, ada Saikoji. Gini-gini. Nah film kocak lah gitu semua, itu juga gagal. Gak ada yang menonton. Terus akhirnya gue buat film horor pertama gue langsung 1,2 juta penonton. Dan gue mikir kenapa orang yang komedian kayak gini disuruh buat horor? Gak bingung ya. Apa tuh film apa yang 1,2 juta? Kuntilanak yang pertama. Oh, yang baru. Oh iya. Yang anak-anak kecil. Itu juga pertama kali horor anak-anak kecil jagoannya semua. Bukan yang Julia Estelle. Bukan yang Julia Estelle ya. Itu juga MVP, tapi itu gue masih
masih sekolah. ya, atau baru lulus mau ke Kita seumuran. Tapi kalau Mangku Jiwo tuh MVP juga. Ya. MVP juga kan? Mangku Jiwo itu adalah representasi. Jadi pas gua buat kuntilanak ini, kan dulu terkenal Julia Estelle kuntilanak. Iya. Serem di masa. Terus gua buat kuntilanak anak-anak kecil. Banyaklah orang komplain, ya kuntilanak sekarang kok jadi untuk anak kecil sih gitu semua. Padahal maksud gua ya ada marketing di mana lagi. Mereka nonton nih kan, Iya. gini-gini semua. Bilang wah, kayaknya MVP nggak bisa nih buat horor yang beneran horor. Misalnya horor tapi anak-anak kecil gitu. Ya gue coba pikir ya memang ini marketnya itu sekarang. Gue kan ngikutin perkembangan zaman dalam arti juga ngeliat apa yang jalan di luar gitu. Zaman itu ada It, ada Stranger Things, apa itu banyak banget ada film-film yang ada horornya atau fantasinya di mana jagoannya adalah anak kecil. Bisa aja tuh, bisa buktinya jalan kan. So we tried it and it worked gitu kan. Jadi ya udah kita buat itu. Lalu gue sempet mikir kalau gue pengen deh buat beneran, kalau gitu gue buat deh kuntilanak tapi yang dewasa. Kan gue nggak mau ganti cerita yang ini kan, yang anak-anak kecil ini nggak mungkin karena udah kayak di plan lah intinya. Iya. Udah ada kuntilanak 1, 2, 3, oke. Sekarang gue buat kuntilanak 1, 2, 3 lagi, obviously tergantung laku apa enggak ya. NJ trilogi gitu. Trilogi kan. Gitu. Terus gue mikir, nah harus ada trilogi lagi jadiin prequelnya, which is Mangku Jiwo trilogi. Mangku Jiwo 1, 2, sama 3. Jadi gini, yang 3 ini Julia Estelle udah megang. Yang ini 3 bakal anak-anak. Ya. Yang ini bakal Mangku Jiwo, which is zamannya sebelum Julia Estelle. Jadi gue buat kalau digabungin 9 film gitu. Kayak Star Wars, ya kan? Tapi nyambung ya gitu. Nyambung semua. Jadi kalau makanya gitu gue buat tuh kuntilanak 1, kuntilanak 2, Mangku Jiwo 1, kuntilanak 3, Mangku Jiwo 2. Sekarang next gue belum tahu kapan. Oke. My plan is satu untuk selesai trilogi Mangku Jiwo dulu. Lalu tentunya orang juga udah pada tahu kalau bakal ada film ke-10 kan di Kuntilanak University, which is paling besarnya actually filmnya Julia Estelle lagi. Oh. Samantha. Iya. And dia bakal balik lagi. Itu bakal jadi return in horror after how many years. Iya sih, orang mesti kangen juga sih. Iya. Dan memang ikonik banget sih karakter dia ya. Gue nonton sih yang Kuntilanak. Iya, Jadi itu serem sih. Jadi memang gara-gara itu gue buat Mangku Jiwo adalah untuk bilang kita bisa kok buat horor yang dewasa yang proper gitu. Iya. Cuman banyak gak suka Mangku Jiwo karena katanya kebanyakan ngomong, karena terlalu banyak politiknya dan lain-lain. Padahal gue ngerasa itu seru banget gitu karena ya maksudnya horor semua gitu aja kan, tapi ini actually ada kalau lu bisa bedah filmnya lu bakal banyak hal yang lu kalau baca sejarah lu baru ngerti kayak anjing ternyata dia ngomongin ini ya, oh ternyata ini lagi ini ya, oh ini lagi zamannya ini ya kayak gitu. Banyak banget tuh message seperti itu. Tapi memang sih Mangku Jiwo ini bukan meant to be a proper like horror gitu sih, ini memang film ini Agak berat. politik ya. berat Iya. gitu semua, tapi ada horornya. Tapi ini kan berkali-kali dirimu bikin horor. Pernah ngeliat setan beneran memang? Gangguin gitu sih pernah sih. Serius? Iya. Oke. Dan mungkin salah satu yang lumayan creepy, ini bukan ada penampakan atau apa, tapi lebih kayak ngeliat sesuatu yang menurut gue aneh banget. Gue lagi di Yogyakarta, lagi syuting di rumah Hamengkubuwono, beberapa Sultan Hamengkubuwono beberapa ya kan, syuting kita. Nah di bagian depannya itu kan tentu bagian luar teras, suara semua, terus pintu masuk gitu kan. Pas masuk ada jalan, terus ada kayak elevated stage gitu kan. Di atas elevated stage itu ada kasur, terus ada kayak meja, beberapa terus ada apapun gitu semua dan ditutupin gitu. Rambu itu. Iya, memang jadi ini dulu kasurnya apa semua disimpan aja dipajang, bukan untuk tidurin ya kan. Memang di atas stage gitu ditutup. Nah terus di depannya stage itu, tau kan kalau di bioskop kadang-kadang ada yang besi terus ada talinya. Tahu. Yang gitu yang Iya, buat itu. kan berat tuh kan ya kan. Betul. Besi gitu kan, oke. Terus habis itu ada yang police line kan tipis banget ya, tipis banget gitu kan. Ini police line-nya nggak ada gerak sama sekali, ya bener-bener police line-nya diam. Tapi ini chain-nya gini-gini sendiri.
Wah, Padahal harusnya apa? Harusnya kebalikannya. kebalikannya. Harusnya Kalaupun polis polis lain lainnya yang gini. gini-gini, ini dia dong. Iya. Besi ya kan? Iya. Ini enggak, ini polis lainnya dia gini-gini. Dan Ini lama tuh. gak ada apa-apa gitu. Lama tuh. Lama. Sampai Fix itu. Fix. Iya, gue keluar dulu deh ya gitu kan. Kondisi lu lagi sendiri di situ. Itu gue lagi sama istri gue ada videonya gitu. Wow, lumayan creepy. Dan ya yang lain-lain lebih cuman cerita-cerita dari orang, atau ada yang kesurupan, ada yang digangguin, ada yang lagi tidur dipindahin, gitu-gitu sih. Cuman biasanya yang kayak gitu biasa antara menantang atau ngelakuin sesuatu yang bodoh, Ya, pasti kena. Tapi kalau lu nggak ngapa-ngapain ya, gue juga nggak pernah kenapa-napa gitu. Misalnya gue film horor gitu, gue di tempat yang horor banget, tapi gue nggak digangguin kenapa gitu? Makanya karena gue minta izin juga, asal nggak ganggu ya kan ya, gini-gini. Tapi ya pengalaman horor sih pasti banyak banget. Terparah apa? Yang terparah di mana? Mungkin pas gue penelusuran sama Sarah Wijayanto. Oh, wow. Gue penelusuran sama Sarah Wijayanto untuk promo film gue, untuk promo Kuntilanak yang kedua. Okay. Jadi yang ikut gue promo tuh Maxim Bautier. Iya. Jadi gue penakut. Gue sama Maxim sama salah satu teman gue disuruh. Jadi ini kita di Pusdiklat di daerah Kuningan, yang gedungnya itu udah 20 tahun lebih nggak dipakai. Jadi udah kacau banget, semua blok-blok gitu. Kita ditaruh di satu ruangan yang gedenya segini lah ya, segini, mungkin lebih lebar dikit, nggak sepanjang itu. Iya. Dan semua orang-orang insan dari tim DMS sampai semua udah jauh banget. Jadi kita ditaruh di ruangan ini, cuman nggak ada apapun, nggak ada lampu, nggak ada apa, cuma kamera aja yang apa? Nyali ya? Iya. Suruh duduk bisa nonton 20 menit. Anjir. Aduh, itu 20 menit paling lama hidup gua, seremnya mentok. Tiba-tiba kita lagi nggak ada kan? Jadi bayangin lu gini kan, gitu gini. Kita bertiga nih, jadi kita lagi madep sana, ya kan? Tiba-tiba dari belakang kita ada kayak, bukan, No way. kita tuh langsung semua kayak, wih, apaan tuh, gitu kan? Yang berdua kan gelap banget ya, gitu kan? Serem banget. Dan itu berdua merinding banget gitu semua. Dan abis selesai uji nyali itu, gue pulang gak berani sendiri, gue suruh temen gue dong, lu nginep lu rumah gue. Jadi ya kalau pengalaman horor ada banyak sih, ya. Tapi itu mungkin yang paling serem. Maka percaya juga ya seorang Rich Punjabi itu ya. Karena nggak cuma bikin filmnya, dan dia mengiyakan bahwa makhluk-makhluk itu memang ada ya. Gue gimana ya, dari kecil ya maksudnya ya, hidup lahir di Indonesia apa semua, dan dengar banyak cerita, terus ada orang lain, terus mungkin orang lain pernah kejadian mereka terus apa semua. Kalau dulu sebelum pernah kejadian sendiri atau belum pernah ngeliat depan mata sendiri sih, gitu. Tapi pas setelah udah ngerasain sendiri atau pernah ngeliat sendiri, udah beda lagi sih ceritanya sih. Experience juga beda. Iya, gimana ya? Jadi gue mau ngomong nggak ada sih salah. Nggak juga. Gue bilang ada juga mungkin bisa dibilang salah. Mendingan ya ada, tapi nggak usah dimacam-macamin aja deh. Jangan cari apa yang nggak bisa lo cari deh. Gitu ya. Makanya gue juga kalau disuruh buatin film gue juga harus hati-hati gitu kan. Jangan sampai tiba-tiba ada yang nggak seneng ya. Serem tadi. Seorang Rich Punjabi pernah nggak merasa di titik down atau kayak lagi benar-benar drop? Ada nggak momen-momen kayak gitu? Oh ada, pasti ada. Even di antara kesuksesan yang terakhir ini juga masih ada merasa down gitu. Cuma kayak, oh kenapa film gue nggak sebagus yang gue mikir ini bakal dapet, misalnya kayak gitu. Like for example, gue mikir Mahuju 2 gue tuh keren banget. Gue mikir, maksudnya dibandingin yang pertama ya. In terms of pemainnya, intrik politiknya, permainannya mereka gila banget ya. Dan gue ngerasa, gue mikir orang bakal lebih apresiasi, tapi ternyata penontonnya nggak sebagus yang pertama. Ini not bad ya, it was 500 something hampir 600 ribu. Bukannya jelek atau apa semua, tapi pas lu udah ngerasa pede banget terus tiba nggak nyampe kayak yang lu harapin kan, lu kayak wah, ternyata gue nggak sebagus ini ya atau apa gitu. Terus kadang-kadang ngerasa kayak apa gue belum bertahu penontonnya apa ya, atau gue so tau gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu gue jadi anjing, gue so tau banget ya. Gila, gue tau apa tentang film gitu kan. Iya gitu kan. Iya, pernah ngerasa terus kayak gue diem dulu,
liatin dulu deh orang buat apa ya gitu kan, tapi ya gak bagus juga kan kayak gitu kan, maksudnya orang yang harus berkreasi, coba something baru lagi, ya just do something better terus gitu kan, asal lu ngerasa lu ngelakuin sesuatu yang udah lebih bagus dari yang sebelumnya, itu udah bagus, gitu gitu aja. Tapi the moment lu ngerasa oh ini gak sebagus yang dulu nih, ya jangan mau, ya lu ganti-ganti lagi sampai lu pede terus yuk ngelakuin something. Tapi sempat mikir kayak sempat nggak berani mau produksi gitu, takut gagal gitu kan. Tapi hokinya banyak juga orang di sekitar yang support. Udahlah apa sih, semua orang juga pasti pernah gagal gitu semua. Lu lihat bagus-bagusnya aja, lu belajar dari sana, lu membuat perbedaannya di film berikut lo gitu, apa yang lo pelajarin di sini, apa yang oke-nya oke, yang enggaknya itu jangan lo lakuin lagi. And to be honest, itu menjadi pelajaran penting untuk gue sebetulnya. Even dari Mangkujiwo 2 ke Di Ambang Kematian, gue belajar banyak banget. Sutradara juga sama ya, by the way, Kino yang ngelakuin Mangkujiwo 2 terus dia ngelakuin Di Ambang Kematian. Itu aja orang pada bilang kok bisa beda banget gitu. Ya itu balik lagi kan tentang apa yang kita bayangin, vision kita untuk satu film itu bagaimana, apa yang kita ambil yang kita pelajari dari sebelumnya dan lain-lain gitu kan. Itu bagian dari learning prosesnya yang buat kenapa gue jadi lebih pede sama Di Ambang Kematian itu kan. Yang sutradara yang sama, tapi iya juga ya. Iya, tapi bisa berbeda. Kita ngomongin industri film. Nah, kalau boleh di-share sedikit ya, kayak apa sih keresahan-keresahan yang lagi lo rasain ya di industri film ini gitu. Kalau gue jujur ngelihatnya kayak orang udah mulai males nih nonton film Indo. Kalau menurut gue ya, menurut penglihatan aku gitu. Kalau menurut seorang Lutfi Punjabi apa? Untuk sekarang keresahan. Menurut gue dunia film sekarang udah berubah banget dari sebelum-sebelumnya. Tahun lalu sama tahun ini aja beda banget. Karena tahun lalu adalah obviously kita penonton paling banyak karena 2 tahun bioskop tutup. Setelah buka lagi, sekarang pilihannya udah ada 2 sih, bioskop atau di rumah ada OTT nih. OTT. Pilihan udah lebih banyak kan? Netflix juga ya. Netflix, Disney, apapun itu semua. Bahkan orang sekarang lebih milih film yang mau di bioskop mau ditonton apa. Di bioskop jadi menontonnya apa? Horor, action, big blockbuster, cinema experience. Kalau cuma love story apa semua butuh banget di Disney apa di Netflix nanti gitu. In general ya, gue nggak bilang semua orang gitu, tapi in general pasti mau nggak mau, karena ya pilihannya seperti itu, lu jadi lebih milih-milih lagi ke bioskop sekarang. Iya ya. Karena lu OTT-nya udah lebih banyak, lu udah pasti spend money on more on that. So film now it's a cinema experience. You wanna go to watch a movie yang kasih lu experience yang lu nggak bisa dapetin kalau lu nonton di rumah. Gue nonton Love Story perlu suara segitu gede, apa sih di bioskop enggak juga kan? Gue kalau di rumah juga masih bisa nonton kan? Tapi kalau gue nonton horror apa action beda perasaan di bioskop. Jadi gue rasa itulah yang berubah di perfilman di sini gitu kan, dan ini menjadi sesuatu yang seru sebetulnya, tapi ada sesuatu yang enggak enaknya juga menurut gue sekarang. Permasalahannya satu, terlalu banyak film horor, udah pasti. Kedua mungkin ya itu banyak orang yang menurut gue banyak produser atau banyak orang-orang baru yang kayak aja mengumpul, horor lagi bagus, yuk. Jadi kita dengar produser belum pernah buat film seumur hidup, tiba-tiba udah buat film horor, sekarang tiba-tiba horor jadi banyak banget gitu kan. Semua harus ada dibatasin, dan gue rasa pemilihan film juga harus lebih, karena kalau enggak kualitasnya nggak dijaga juga bahaya gitu. Indonesia dalam 3-4 tahun ini kualitas film horor yang bagus-bagus ya, itu bagus banget. Ya, banyak film-film kualitas banget, tapi jeleknya juga banyak banget. Oke, iya kan. Dan maksud saya adalah harus lebih serius digarapnya apapun semua, karena dengan lebih banyaknya film horor itu kalau semua kualitas bagus itu no problem. Tapi kalau enggak, itu juga bisa menurunkan ekspektasi ke film horor yang lainnya juga dong. Karena udah ketipu 3 kali, 4 kali masuk film yang jelek gitu, mikirnya film yang lain jadi jelek gitu. Nah itu kan belum gue permasalahan. Susah juga ya. Dengan gue di posisi filmmaker gitu, karena udah terbentuk image ya kan, yang jelek-jelek ini akhirnya kan yang bagus-bagus ini tertutup jadinya. Nah itu gimana ya?
Jadi itu kadang-kadang permasalahan di sana. Oh, I see. Gitu. Or ya mungkin ya nggak tahu ya, gue sih berharap penonton Indonesia nggak cuma horror doang. Maksudnya nggak apa-apa, it's okay, you can still enjoy the horror. I don't think there's nothing wrong with horror, because even in the US semua film yang lagi gila-gila juga horror juga. Yang laku-lakuin juga horror. Yang buat penonton paling gila di satu dunia juga ada horror-horror juga. Mau Bintang 2 kayak apa juga gila ya kan, maksudnya. It's a well-known formula that will work kalau dilakuin dengan benar. Betul. Gitu. There's nothing wrong with it. Ini tuh suka nonton film horror setiap hari juga nggak masalah. Gitu juga. Dari yang salah jadi bukan arti lu jadi orang jadi horror dan nonton film horror gitu. Nggak kayak gitu kenyataannya. Competition is good. To have more competition is good. To have more crazy horror movies is good. Yang penting adalah menurut kualitas ini. Gua rasa kalau enggak bisa bahaya untuk industri juga, karena ya dalam 2-3 tahun ini banyak banget PH-PH yang menurut saya perlu diacungi jempol. Film-film horor mereka udah keren-keren banget, dan ini adalah good news for the industry. Indonesia lebih dikenal di Asia dan seluruh dunia kalau kita bisa create crazy horror content. Itu bagus, itu good news. Yang lebih banyak filmmaker Indonesia bisa keluar negeri, wah itu sih keren banget ya kan. Menurut Rich tuh seberapa pengaruh ya kalau kita mendatangkan sosok ya pemain itu, seberapa pengaruh sih? Let's say jangan lokal deh, misal internasional kita datengin gitu. Oh, kalau gue rasa kalau ada film pemain internasional pasti berdampak lumayan besar, karena Impactful ya? reach-nya itu jadi worldwide tentunya. Oh iya. Sebuah film yang ada Ben Affleck buat film Indonesia, satu dunia jadi pengen nonton. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri ya? Bisa. Oke. Jadi tentunya in that sense penting. Tapi in general kalau kita ngomongin Indonesian actors apapun semua, oke, mungkin ada kepentingan Indonesian. Tapi menurut gue yang paling penting adalah peran yang dimainkan cocok nggak sama karakter itu aja sih. Kalau itu nyambung, itu cocok, it's good. Iya. Tapi kan aktor-aktor luar itu kan biasanya lebih experience, ya kan, lebih bisa deep tuh karakternya. Apa dirimu nggak tertarik untuk mendatangkan? Satu waktu, saya rasa one day pasti Moonvision harus membuat sebuah film Hollywood. Terobosan ya. Either shooting over here or just shooting there. Yang penting adalah film ini menjadi benar-benar dibilang film Hollywood dan mempunyai distribusi satu. Who is your business? Nggak tahu, tergantung filmnya kan. Filmnya. Kalau filmnya komedi siapa, kalau filmnya action siapa, kalau filmnya horor siapa gitu. Tapi dirimu nggak ada fans sama siapa actor gitu? One specific actor enggak, Enggak ya? tapi mungkin kalau based on dulu Russell Crowe. Karena gue cinta mati sama Gladiator. Oh. Oke, itu ya. Film yang paling itu juga ya, inspiring atau kayak berkesan. Salah satu. Kalau Lord of the Rings, all the trilogy, Godfather, Gladiator. Mungkin ada lagi yang gue nggak ingat sekarang. Tapi kalau on the top of my head, Rush Hour udah pasti. Rush Hour. This is Aprit Punjabi guys. Thank you for watching. Thank you guys. Ya, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe this channel. Follow juga Instagramnya Aprit Punjabi dan juga MVT Picture. Oke? Bye bye guys. Thank you.
Itu kan itu menurut gue permasalahan. susah juga ya. Dengan gue di posisi filmmaker gitu, karena udah terbentuk image ya kan yang jelek-jelek ini, akhirnya kan yang bagus-bagus ini tertutup jadinya. Nah itu gimana ya? Itu kadang-kadang permasalahan di sana. Oh. Competition is good. To have more competition is good. To have more crazy horror movies is good. Yang penting adalah menjaga kualitas ini. Gue rasa kalau enggak bisa bahaya untuk industri juga, karena ya dalam 2-3 tahun ini banyak banget PH-PH yang menurut saya